Jadi seorang dengan NPD ini cenderung dia bisa mengeksploitasi orang lain dan menggunakan orang lain selama kepentingannya itu bisa terpenuhi. Burnout ini tuh dia udah berkepanjangan nih lelahnya, bahkan mungkin sampai kehilangan motivasi, low mood. Mungkin di tempat kerja yang bisa kita lihat itu ya, jadi motivasinya rendah atau jadi Jumpa lagi di program Sentra Stage. Kali ini masih bersama dengan Sentra Medical Hospital Minahasa Utara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan juga sekarang lagi banyak dibicarakan di dunia medsos, dunia maya, maupun juga dunia nyata dalam dunia kerja, yaitu mengenai isu kesehatan mental, ya. Karena isu kesehatan mental ini belakangan lagi marak dibicarakan ya dalam dunia kerja, karena memang akan sangat berpengaruh ya terhadap produktivitas, kemudian juga terhadap kesejahteraan karyawan, kemudian juga terhadap budaya daripada perusahaan itu sendiri. Nah, untuk membahas itu saya tidak sendiri. Ya, di samping saya ini sudah ada seorang psikolog klinis yang cantik ya. Kita akan langsung berkenalan dengan dia. Kita akan langsung ngobrol dengan Ibu Marcella Poluan, psikolog klinis. Selamat datang di Sentra Medical Hospital Minahasa Utara dan selamat bergabung ya, Ibu Marcella. Terima kasih, Dok. Semoga betah di sini dan semakin banyak nanti pasien-pasiennya ya. Amin. Oke. Oke, Bu Marcella, kita akan bahas mengenai isu kesehatan mental ya atau mental health. Iya. Era sekarang ya, kalau kita lihat terutama setelah pandemi setelah pandemi COVID-19 kemarin, COVID-19, mental health atau kesehatan mental ini jadi perbincangan di mana-mana, dikaitkan dengan apapun, terutama dengan pekerjaan dalam dunia kerja. Betul. Nah, sebenarnya apa saja sih isu-isu kesehatan mental yang kerap atau sering terjadi atau ditemukan dalam dunia kerja? Oke. Kalau di dunia kerja ya, isu kesehatan mental apa yang paling sering ditemui? Nah, biasanya memang kalau di dunia kerja itu yang paling tinggi itu burnout yang sering kali dialami oleh karyawan. Karena kan burnout itu adalah kelelahan fisik, emosional, dan mental. Jadi burnout itu nggak sekedar seperti lelah biasa ya. Kalau lelah biasa itu biasanya hanya fisik. Lelah biasa kalau kita istirahat, kita jalan-jalan gitu ya, biasanya akan hilang. Tapi burnout ini karena disebabkan oleh stres kronis, biasanya karena tekanan pekerjaan atau budaya pekerjaan yang dirasa nggak cocok. Jadi dia tuh berkepanjangan sampai lelahnya tuh sampai ke emosional dan mental, nggak hanya di fisik aja. Gitu. Oke, berarti yang menjadi catatan adalah burnout bukan hanya fisik yang lelah, tetapi emosional dan mental. Berbagai tekanan yang luar biasa. Betul. Itu yang sering kalau di dunia pekerjaan yang paling sering dialami itu sih burnout. Ya. Oke, kita akan kupas satu persatu nih ya, Bu Marcella. Burnout berarti tekanan psikis, emosional, segala macam. Kalau kita lihat secara umum, secara general, dunia kerja sekarang kan banyak ya, maksudnya peluang bekerja itu banyak. Kalau kita lihat ada di kota-kota besar terutama, ada yang namanya startup, ya perusahaan startup, ada yang namanya unicorn, ya ada yang ya seperti kita ya hospital industry, perbankan. Nah, sebenarnya apakah burnout ini tergantung dengan jenis industrinya, jenis pekerjaannya, atau tergantung atasan dalam tanda kutip. Ada atasan yang suka menekan bawahannya sehingga terjadi burnout. Atau memang budaya kerja. Seperti apa, Bu Marcella? Oke, kalau dari yang saya alami sejauh ini ya, dari kasus-kasus yang saya alami, yang saya handle gitu kait dengan stres pekerjaan, burnout itu memang variasi ya, nggak ada dari semuanya dari industri perbankan misalnya, nggak ada. Jadi variasi dari berbagai jenis industri. Tapi semuanya kesamaannya satu, biasanya memang tekanan di pekerjaan itu yang tinggi gitu, atau work-life balance-nya kurang gitu biasanya. Dan ya itu tadi, jadi juga ada peran dari atasan juga ya, tekanan dari atasan yang mungkin terlalu besar untuk kapasitas mental dari individu ini sendiri, sampai ya itu tadi ujung-ujungnya dia burnout, stres, atau bisa sampai ke gangguan klinis seperti cemas atau depresi. Ya seperti itu. Jadi berarti burnout ini juga nggak boleh disepelekan. Iya, betul. Karena bisa nanti berujung ke gangguan cemas,
dan ya lebih parah lagi depresi. Iya. Oke. Mungkin bisa berbagi tips nih ya Bu Marcella kepada Sobat Sentra, kepada generasi muda yang bekerja saat ini supaya terhindar dari yang namanya burnout. Ya memang namanya kerja pasti capek ya. Iya. Namanya kita bekerja, namanya kita masih punya atasan, ya pasti kan ya friksi-friksi sedikit lah ya, gesekan-gesekan baik dengan atasan, dengan rekan kerja atau yang punya bawahan. Iya. Seperti apa sih Bu Marcella supaya ya kita terhindar nih dari yang namanya burnout itu, daripada tekanan berlebihan ini. Iya, betul. Jadi memang kalau di namanya pekerjaan pasti ada dinamika-dinamikanya ya. Di apapun pekerjaan itu ada positifnya dan negatifnya. Ya ada betul. enaknya, ada nggak enaknya, betul. Tapi jadi gimana supaya kita bisa terhindar dari burnout itu sendiri? Memang betul. Jadi kalau dalam pekerjaan itu penting adanya tadi work-life balance ya. Adanya keseimbangan antara pekerjaan dan juga dunia pribadi kita. Gitu. Karena kalau itu nggak ada, biasanya itu juga yang paling sering akhirnya jadi burnout, jadi stres tinggi karena hidup kita tuh kebanyakan sudah didedikasikan untuk pekerjaan dan kerja itu kan pasti tekanan dan stres ada ya. Kerja itu kan namanya bekerja bukan bersenang-senang ya gitu. Jadi memang penting ada work life balance itu sendiri. Nah mungkin kadang kalau itu susah untuk ditemukan, ya penting untuk kita punya boundaries, punya batasan. Misalnya kalau udah di atas jam kerja, oke, kita udah nggak ngelakuin pekerjaan lagi gitu. Dan juga penting di situ adalah kita untuk tetap melakukan hal-hal yang membawa kesenangan buat kita, hobi atau sekedar jalan-jalan. Itu kadang hal kecil tapi dilupakan. Nah jadinya hidup tuh udah stres melulu, udah nggak ada lagi hal-hal yang menyenangkan atau positifnya. Seperti itu. Jadi juga meluangkan waktu bersama dengan orang-orang terdekat, keluarga, teman-teman, itu juga penting untuk jadi kita tetap ada enjoyment-nya lah dalam hidup itu sendiri gitu. Yang menjadi catatan adalah tadi work-life balance. Harus punya boundaries, harus punya batasan. Sampai jam berapa saya akan berkutat dengan pekerjaan. Betul sekali dok. Begitu pulang ke rumah pekerjaan ditinggal dulu. Iya, bisa membagi fokus kepada orang-orang terkasih, ya kepada pasangan, mungkin orang tua, atau mungkin ke pet. Hewan peliharaan ya kan, itu kan juga salah satu bentuk healing ya, dengan ngobrol dengan peliharaan, dengan dogi, dengan anjing, kucing ya seperti itu. Oke, jadi salah satu cara untuk menghindari dari yang namanya burnout itu adalah menjaga work-life balance. Oke, baik dok. Ini mungkin bisa menjadi pertanyaan selanjutnya. Ada tipikal pekerja atau perusahaan yang sudah pulang ke rumah nih pekerjanya si karyawan, tetapi masih saja diteror terus. Teror bukan dimarah-marahin, tapi ada aja pertanyaan yang masuk, nanya update kerjaan. Ya kalau nggak dibales nggak enak. Bahkan kalau nggak dibales misalkan, wah ada sindiran atau ancaman-ancaman tertentu. Nah ini seperti apa menjaga supaya si pekerja ini, si karyawan ini ya tetap masih punya dia masih punya rasa damai dan sukacita pada saat dia pulang ke rumah, tidak dihantui dengan momok, teror, pekerjaan dan sebagainya. Betul, iya. Jadi itu memang sering terjadi ya, bahkan memang ada klien saya juga kasus yang saya alami seperti itu, gitu. Memang work-life balance-nya itu udah nggak ada nih, bahkan dia sampai tengah malam pun masih kadang dihubungi terkait pekerjaan. Jadi memang tekanan pekerjaannya itu sangat tinggi, sampai itu akhirnya dia sampai punya gangguan kecemasan gitu saat itu. Nah pada saat itu akhirnya memang klien saya ini yang memutuskan sendiri bahwa sepertinya ini udah nggak sehat lagi nih lingkungan kerja yang seperti ini. Jadi dia memutuskan untuk keluar, dia resign dan cari pekerjaan yang baru. Nah tapi mungkin memang itu nggak selalu solusi yang ideal ya untuk semua orang gitu. Jadi memang kalau dari saya sendiri, tips saya selalu ya tadi harus ada batasannya. Kalau dari saya sih biasanya saya pisahin kayak misalnya HP gitu ya untuk kerja dan yang bukan buat kerja gitu. Jadi pas udah di rumah itu udah nggak terlalu dilihat lagi ya. Ketika udah di rumah udah fokus ke personal life gitu. Tapi memang itu tadi ada aja yang kadang mungkin hal-hal tersebut sulit untuk dilakukan gitu sehari-hari gitu. Memang nggak ideal. Jadi sebenarnya harus balik lagi ke diri sendiri, prioritasnya yang mau ditentukan seperti apa. Atau mungkin memang kalau sudah dirasakan perlu untuk mencari bantuan ke profesional ya itu bisa membantu juga sebenarnya. Sebentar, Bu Marcella, apa sign ataupun juga gejala awal
si karyawan ini, wah ini kayaknya udah burn out deh dia. Kadang kan kalau kita lihat secara kasat mata ya namanya orang capek kerja, lembur, ngantuk gitu, mata merah. Tapi ada nggak ciri tanda khusus ini orang udah burn out nih? Seperti apa? Oke, jadi kalau burnout ini biasanya memang sulit ya kalau dilihat dari luar gitu. Tapi kalau tanda kuncinya itu memang itu udah karena penyebabnya stres kronis ya, udah berkepanjangan. Jadi memang tadi kalau kayak lelah biasa yang saya bilang tadi kan dia istirahat, mungkin dia jalan-jalan liburan gitu itu lelahnya bisa hilang gitu, bisa kembali lagi lah balik moodnya. Tapi kalau burnout ini tuh dia udah berkepanjangan nih lelahnya, bahkan mungkin sampai kehilangan motivasi, low mood. Mungkin di tempat kerja yang bisa kita lihat itu ya, jadi motivasinya rendah atau jadi lebih sensitif di tempat kerja, jadi ada perubahan sikap dan perilaku, emosi seperti itu, Dok. Jadi itu ciri-cirinya ya kalau misalkan Sobat Sentra punya teman, punya apa ya, teman kerja lah ya. Iya. Kalau ada ciri-ciri seperti tadi mungkin bisa dibantu, mungkin dia disuggest untuk ke tenaga profesional, ke psikolog atau ke psikiater seperti itu ya. Oke, menarik juga tadi Bu Marcella bilang bahwa ada pengalaman kliennya yang karena pekerjaannya dia sudah tidak kuat dan akhirnya dia memutuskan untuk memilih pekerjaan yang baru karena lingkungan pekerjaannya saat itu sudah tidak sehat. Iya, betul. Kalau bahasa zaman now-nya ini adalah sudah toksik. Iya. Banyak orang-orang toksik. Oke, untuk menghindari terpaparnya toksik dalam tempat kerja, ya apa sih tipsnya gitu loh, Bu Marcella, supaya satu, kita masih tetap bisa bekerja dalam pengertian kita tetap masih bisa mencari nafkah, ya kita masih tetap punya penghasilan. Betul. Tetapi di sisi lain, ya semua orang pasti nggak mau kan terpapar efek toksik di dalam tempat bekerja. Apa sih yang harus tips-tipsnya begitu yang harus dilakukan? Jadi kalau ketika menghadapi ada, mungkin kalau di tempat kerja toksik itu biasanya orang lain ya, rekan kerja yang lain mungkin atau atasan gitu. Jadi gimana untuk menghindari, karena kan ketika kita terus berpapasan dengan orang yang seperti itu akan negatif efeknya ke kita juga kan seperti itu. Jadi untuk lebih menghindari dampaknya ke diri kita sendiri itu tadi memang harus tetapkan batasan yang jelas tadi, boundaries. Jadi memang bekerja mungkin berinteraksi seperlunya untuk pekerjaan tapi tidak melebihi itu. Lalu juga perlu kalau dengan rekan kerja mungkin harus ada komunikasi yang asertif ya, dalam hal seperti apa tuh Bu Marcella? Komunikasi yang asertif. Komunikasi yang asertif. Jadi dengan tegas, dengan baik ya tentunya kita menyampaikan bahwa sikap kamu yang ini nih saya nggak nyaman, saya nggak suka karena ini membuat saya merasa seperti ini udah melangkahi boundaries yang saya punya seperti itu. Jadi kan komunikasi asertif itu komunikasi yang sehat ya, yang kita dengan secara efektif menyampaikan perasaan kita tanpa bukan menyerang orang lain seperti itu. Jadi kita fokus ke perilakunya apa, bagaimana dampak perilakunya ke kita itu sendiri agar si orang ini nggak merasa kita menyerang secara personal kepada dia gitu. Itu kalau untuk ke teman sesama pekerja ya, selevel. Tapi sometimes yang menjadi kendala terbesar adalah kepada atasan. Ini yang membuat pekerja agak sulit untuk speak up, ya, untuk berbicara terus terang. Nah, untuk menghadapi misalkan kepada atasan, apa sih trik-triknya begitu? Ya, atasan kan dia adalah atasan dan dia punya hak prerogatif untuk memberikan instruksi dan juga mandatori. Ya, seperti apa yang bisa kita lakukan begitu. Betul. Kalau dengan atasan situasinya jadi lebih tricky ya sebenarnya. Ya, betul. Nah, dengan atasan itu sendiri kan atasan punya sikap atau kepribadian yang beda-beda ya sebenarnya. Dan sebenarnya yang tahu itu ya adalah karyawannya ini masing-masing untuk pendekatannya yang baik ke atasan ini gimana. Apakah mungkin atasan ini tipe yang kalau moodnya lagi baik nih bisa didekati dan diajak berbicara, diajak diskusi, atau memang yang otoriter nih, yang memang betul-betul otoriter yang nggak mau menerima bantahan, yang diktator, yang tidak mau diajak berdiskusi seperti itu. Jadi sebenarnya lebih sulit lagi yang sifatnya yang seperti itu, yang otoriter ya, yang betul-betul nggak mau menerima feedback sama sekali atau
dalam tanda kutip alasan gitu ya dari karyawan ketika misalnya diberikan instruksi tapi ada kendala tapi dia nggak mau tahu misalnya ada kendala atau masalah itu yang jadi sulit sebenarnya. Nah jadi memang kalau dari saya sendiri sebagai psikolog yang selalu saya katakan kepada klien saya dalam hidup ini kita ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Bisa kita kontrol. Iya, yang bisa kita kontrol itu adalah sebenarnya diri kita sendiri. Jadi pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Jadi cara kita memandang situasi, mempersepsikan situasi, perasaan kita, dan juga perilaku kita gitu. Nah di luar itu semua adalah faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol ya. Orang lain, atau kayak bencana alam itu kan nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan individu atau atasan yang mungkin dalam tanda kutip tadi toksik ya, jadi kita yang bisa kita fokus adalah ke diri kita sendiri gitu. Gimana kita berperilaku, bagaimana kita menghadapi situasi itu karena itu kan di luar kontrol kita ya. Tapi tadi balik lagi sebenarnya aksinya kuncinya apa yang akan dilakukan itu ya akan balik lagi ke diri sendiri, keputusan akhirnya seperti itu. Oke, jadi memang lebih kepada kontrol diri sendiri ya, self control. Iya. Oke, self control baik. Bu Marcella, ini kalau kita lihat kota-kota besar ya, mungkin aku belum tahu di Manado sendiri seperti apa. Kalau kota-kota besar itu ada perusahaan-perusahaan tertentu bahkan dia sangat concern terhadap isu kesehatan mental itu sendiri, bahkan mereka menyediakan psikolog untuk konsultasi gratis ya, difasilitasi oleh perusahaan, oleh HRD supaya pekerja-pekerjanya ini bisa punya kesempatan mungkin ya let's say sebulan sekali untuk ada tatap muka atau konseling ya untuk berdiskusi seputar ya karirnya, seputar dunia kerjanya, rekan dan sebagainya. Kalau Bu Marcella melihat ya adanya peran psikolog atau dihadirkannya psikolog dalam sebuah industri perusahaan, apakah itu efektif untuk menjaga lingkungan kerja yang sehat, untuk menciptakan work-life balance yang baik begitu? Apakah seperti itu? Iya, menurut saya sebenarnya itu sangat baik ya. Memang saya udah sering menemukan nih perusahaan-perusahaan yang mereka sudah lebih aware dengan kesehatan mental dan sudah lebih mengakomodasi kebutuhan terkait kesehatan mental ke karyawannya ini sendiri. Dan tentunya itu sebenarnya sangat baik dan efektif dan menunjang produktivitas karyawannya itu juga. Karena ketika karyawan kesehatan mentalnya itu baik, tentu dia akan bekerja bisa lebih fokus ya, bisa lebih produktif lebih termotivasi gitu. Betul. Karena kan pasti semua orang punya masalah, bahkan tidak hanya di tempat kerja, ada yang masalah mungkin di rumah dengan keluarga, itu kan akan terbawa juga ke tempat kerja. Jadi sebenarnya dengan adanya psikolog yang bisa memberikan konseling di tempat kerja itu akan sangat baik untuk karyawannya. Jadi memang sangat baik ya, bisa dikatakan rekomendasi ya, recommended. Jadi kalau perusahaan-perusahaan mau karyawannya termotivasi dengan bagus, work-life balance bagus, harus hadirkan psikolog ya. Mungkin bekerja sama dengan Bu Marcella dengan Sentra Medica Hospital Minahasa Utara ya, sangat terbuka. Baik, sambil minum dulu Bu Marcella. Saya mau nanya lagi satu topik sebentar. Oke. Masalah yang juga lagi banyak dibicarakan di dunia maya. Kalau saya baca itu selalu jadi trending topik, yaitu masalah NPD. Ya, Narcissistic Personality Disorder. Nah, NPD ini apakah merupakan salah satu gejala gangguan kejiwaan yang juga patut kita waspadai atau seperti apa? Iya. Jadi memang sekarang lagi marak ya kita dengar soal NPD. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut ya dok, yang perlu kita tahu kalau NPD ini, Narcissistic Personality Disorder ini merupakan suatu gangguan kesehatan secara formal gitu. Jadi ini dia diakui di Statistical Manual of Mental Disorder atau biasa kita bilang DSM gitu. Jadi perlu kita tahu ini suatu kondisi yang bukan sebuah
personal choice gitu. Tapi ini adalah sebuah gangguan kesehatan yang diberikan diagnosis secara formal. Jadi seorang dengan NPD itu dia bukan pilihannya, bukan dia mau seperti itu gitu. Tapi memang benar orang dengan NPD ini sendiri kan punya ciri-ciri yang mana dia memiliki rasa lebih superior dari orang lain atau biasanya kita bilang grandiosity. Grandios itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kebesaran ya gitu. Jadi dia lebih tinggi dari orang lain, kemudian punya kebutuhan untuk dikagumi yang berlebihan, need of admiration, dan juga kurang memiliki empati. Nah, itu yang sebenarnya biasanya menjadi lebih masalahnya di situ dan mungkin perlu diwaspadai di dalam hal itu gitu. Karena ketika seorang dia fokus ke dirinya sendiri, tidak memperdulikan orang lain, dia kurang memiliki empati. Jadi seorang dengan NPD ini cenderung dia bisa mengeksploitasi orang lain dan menggunakan orang lain selama kepentingannya itu bisa terpenuhi. Gitu. Jadi itu perlu untuk diwaspadai sebenarnya di situ. Betul, ini menarik juga nih. Saya juga baca di salah satu literatur ya, Bu Marcella, bahwa NPD ini sendiri sebenarnya bisa atau sudah bisa dilihat pada saat usia remaja. Apakah betul di usia remaja itu, ya kita tahu kan usia remaja kan pembentukan karakter ya. Apakah di usia remaja sudah bisa terlihat, wah jangan-jangan dia ini NPD. Atau mungkin bisa lebih dini diketahui. Oke, jadi memang kalau NPD ini kita bisa berikan diagnosisnya ketika sudah dewasa ya, sudah di atas 18 tahun. Karena namanya gangguan kepribadian, dan kepribadian itu kan sudah terbentuk lebih pakem lagi ketika udah dewasa gitu. Tapi memang biasanya ketika masih anak-anak atau remaja biasanya ciri-cirinya sudah bisa mulai terlihat. Nah, tapi di usia remaja ini kita perlu hati-hati. Memang kebanyakan remaja itu memiliki ciri-ciri seperti itu karena mereka dalam tahap untuk pencarian jati diri ya. Dan mulai kalau biasanya kita bilang di tahap perkembangan secara kognitif, mereka sudah baru bisa untuk berpikir secara abstrak gitu. Jadi mungkin di usia-usia ini makanya mereka menunjukkan ciri-ciri kepribadian narsistik, tapi tidak semua berkembang menjadi gangguan kepribadian seperti itu. Atau mungkin seperti ini kali Bu Marcella, kalau kita lihat ada anak-anak usia tertentu, let's say katakanlah SD, dia sudah mendominasi teman-temannya, ya kan? Ya kalau secara positif terlihat, wah jangan-jangan anak ini punya leadership yang bagus, dia bisa memerintah, mengkomandoi teman-temannya. Tetapi mungkin ya orang tua juga bisa waspada kali ya, jangan-jangan anak saya ya mengarahnya ke sana karena semua harus ikut mau saya. Dia kayak ketua gengnya, ya kan? Nah, apakah anak-anak dengan karakter seperti ini yang saya bilang tadi mendominasi teman-temannya, memerintah teman-temannya, membuat seolah-olah dia harus ditakuti dan disegani. Gitu. Kan ada ya anak usia-usia sekolah seperti itu. Bagaimana itu, Bu Marcella? Ya, jadi memang ada anak-anak dengan ciri-ciri kepribadian seperti yang tadi ya memang. Nah, tapi memang kalau untuk kita bilang dia bisa berkembang jadi narcissistic personality disorder, jadi NPD belum tentu gitu. Karena sebenarnya biasanya ada kita bilang personality traits atau ciri kepribadian. Nah, personality traits ini semua orang punya, tapi kalau personality disorder tidak semua orang punya gitu. Nah, narsistik ini atau narsisme ya, sebenarnya kan kadang diperlukan juga ya, karena jadi satu hal yang berbeda dengan NPD ya. Betul. Kita berbicara narsistik dulu nih, atau narsisme. Narsisme. Gitu, karena kan itu sebenarnya kita perlukan juga untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya di field tertentu sebagai misalnya host acara, kita atau perlu public figure, presenter, betul. artis ya. Kita perlu untuk punya rasa percaya diri gitu, being prideful, gitu. Tapi itu akan menjadi masalah ketika narsistik ini dia sudah mengganggu kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan sosialnya dia seperti itu, dan sudah kita bilangnya kalau gangguan itu sudah menetap dan memang kaku, nggak bisa berubah. Kalau personality traits itu dia sifatnya fleksibel gitu. Ada istilah zaman ya beberapa tahun yang lalu suka dibilang orang yang sering selfie, wah narsis loh, suka selfie ya kan, atau kita lihat feed sosial media Instagram atau TikTok isinya muka dia semua. Ya kan suka begitu kan? Jangan-jangan orangnya narsis nih. Nah, apakah kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang dia punya pride, senang bangga dengan muka dia sendiri, ya daripada dia posting
yang lain, apa itu tergolong narsisme juga? Iya, kita bisa bilang itu suatu sikap narsis ya, tapi bukan berarti orang itu NPD seperti itu. Apakah kenarsisan yang itu jika dibiarkan terus akan menjadi akan kayak adiksi gitu loh. Dia nggak bisa kalau nggak selfie, dia nggak bisa kalau nggak foto seperti itu gitu loh. Iya, mungkin lebih ke kalau dibiarkan terus menerus, dia jadinya lebih merasa self-centered ya. Jadi hanya berpusat ke dirinya sendiri. Jadi tidak memperhatikan orang lain, tidak berempati ke orang lain. Gitu. Jadi merasa bahwa lebih superior, kebutuhan dia yang harus didahulukan. Nah itu tadi sebenarnya yang biasa jadi masalah di situ dan berkembang menjadi namanya NPD gitu. Kalau hanya sekedar foto-foto biasa nggak masalah berarti? Nggak masalah. Oke. Soalnya saya dibilang begitu saya jadi malas. Malas banget selfie posting malas. Paling kalau pengen 1, 2 udah. Selebihnya nggak mau. Oke, kita kembali ke NPD tadi ya, Bu Marcella. Jikalau sudah ada indikasi itu ya NPD, apalagi kita kaitkan dalam dunia kerja, apa yang harus kita lakukan kalau teman kerja kita tuh sudah ada yang seperti itu, sudah NPD? Jadi memang bagian tersulitnya adalah orang dengan NPD itu dia tidak sadar bahwa dia memiliki NPD. Sama sekali nggak sadar dia NPD. Kebanyakan. Mereka merasa yang bermasalah itu orang-orang sekitarnya, bukan dirinya sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu kadang juga yang membedakan ya seorang dengan NPD dan seorang yang sebenarnya hanya punya traits narsis seperti itu. Jadi dia nggak merasa bahwa ada yang masalah dengan dirinya sendiri. Jadi itu yang sulit gitu ya. Dan kita kan nggak bisa memaksa seorang untuk terapi, untuk ketemu psikolog, untuk ketemu psikiater. Ya kan tabu ya kalau kita, kamu harus periksa deh, ya kan? Takutnya dia tersinggung, ya kan gitu. Betul. Ya. Dan balik lagi meskipun kita bilang begitu, tapi dia nggak merasa ada yang salah dengan dirinya sendiri, nggak ada dorongan dari dirinya. Jadi itu akan sulit juga untuk ke psikolog. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan ya ketika kita bertemu dengan orang dengan yang NPD itu? Jadi yang pertama dengan kita mengedukasi diri kita sendiri terlebih dahulu ya. Jadi karena kita mengedukasi diri kita kan kita udah tahu nih ternyata NPD itu apa gitu. Dan kita jadi bisa lebih mungkin berempati dengan orang dengan NPD dan kita jadi nggak take it personally gitu sikapnya. Jadi karena kita udah tahu bahwa oh itu memang dari dianya, bukan salah kita. Ketika mungkin dia bersikap negatif kepada kita, ketika mungkin dia merendahkan kita, jadi kita nggak akan take it personal gitu, apa yang dia bilang atau perilakunya seperti apa. Itu yang pertama. Jadi yang kedua juga kita harus punya tadi sebenarnya lagi punya boundaries yang jelas gitu. Dan kita harus state memang secara clear sikap apa yang tidak kita toleransi, karena tadi balik lagi orang dengan NPD nggak merasa ada yang salah dengan dirinya sendiri. Jadi kita harus memang bilang dengan secara jelas. Harus berani. Iya, harus berani dengan jelas gitu. Dan katakan sikap apa dan mengapa kita nggak menerima sikap itu. Misalnya bagaimana sikap itu membuat kita merasa gitu. Misalnya ketika dia merendahkan kita, misalnya kita merasa apa jadi merasa nggak senang, merasa jadi nggak percaya diri dan lain sebagainya, gitu. Oke, yang saya baca juga Bu Marcella adalah katanya NPD itu atau seseorang dengan NPD dia juga bisa tega memanfaatkan orang lain untuk kebutuhannya tercapai. Iya, nah betul. Itu kan juga kayaknya kok harus kita yang kasihan sama dia sementara dia bisa tega memanfaatkan orang lain. Nah itu bagaimana? Kita harus tegur secara bukan kasar ya kayak keras suaranya gitu. Kamu nggak boleh seperti itu memanfaatkan si A, si B, si C misalkan. Iya, memang kita harus langsung tegur dengan jelas gitu ya. Nah tadi sikap-sikap seperti itu kan memang tidak bisa kita toleransi gitu. Meskipun kita udah mengetahui kondisinya dia, tadi kita berempati, tapi memang ketika sudah melibatkan orang lain ya tentunya sudah membahayakan orang lain, sudah merugikan orang lain ya itu harus memang langsung diberikan teguran dan diberitahu secara jelas begitu. Iya begitu dok memang. Jadi berarti kita harus nggak usah, ada kan orang bilangnya nggak tegaan nggak berani, ya kan? Nah, kalau ketemu sama orang seperti itu kita harus nggak tega lah sama dia. Maksudnya nggak usah nggak enakan ya sama orang seperti itu ya. Iya lebih harus berani sih untuk menyerahkan pendapat kita dan apa yang kita lihat nih dari sikap dia apa yang mungkin salah gitu. Oke, yang paling terakhir nih dari Bu Marcella sendiri mungkin
pesan-pesan kepada Sobat Sentra yang masih bekerja, yang masih berkutat dalam pekerjaannya supaya kesehatan mentalnya tetap terjaga selama bekerja, itu seperti apa? Oke. Jadi mungkin bagi Sobat Sentra ya yang sekarang sedang bekerja dimanapun itu, bekerja di bidang industri apapun itu tadi ya yang kita bicarakan. Jadi yang paling penting memang jangan lupa untuk menjaga work-life balance atau keseimbangan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Karena sebenarnya itu adalah kunci dari menjaga kesehatan mental. Itu karena segala sesuatu yang kita lakukan secara berlebihan itu pasti dampaknya tidak baik, termasuk juga pekerjaan ya gitu. Dan memang pentingnya bagi kita untuk memperhatikan kesehatan mental kita, karena kesehatan mental ini dampaknya ke semua aspek kehidupan, tidak hanya pekerjaan tapi pribadi, relasi sosial juga gitu. Nah, jadi ketika kita kesehatan mentalnya baik, kita di tempat kerja bisa produktif ya, bisa mencapai tugas-tugas target kita, secara sosial juga kita bisa berfungsi dengan baik gitu. Secara pribadi juga mungkin kita bisa untuk self actualization ya, mencapai pencapaian-pencapaian yang kita inginkan gitu. Jadi itu penting dan itu bagi kita harus punya kesadaran diri yang tinggi, self awareness ya, untuk bisa melihat kondisi-kondisi kesehatan mental yang kita punya. Tentunya ketika dirasakan kesehatan mentalnya ini sudah mungkin ada tanda-tanda ya, ada penurunan gitu dan sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Mungkin misalnya sampai sudah tidak ada motivasi ke tempat kerja, sudah sulit bangun dari tempat tidur gitu. Nah mungkin itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa perlu untuk menemui profesional di bidang kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater. Oke, luar biasa ya penjelasan dari Bu Marcella. Mudah-mudahan Sobat Sentra bisa menarik kesimpulan sendiri, bisa juga menerapkan itu dalam dunia kerja ataupun juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Marcella ya, Ya atas dokter, ilmunya. sama-sama. Ya jangan sungkan, jangan kapok kalau diajak lagi Iya, untuk terima kasih atas undangannya. ngobrol-ngobrol untuk Iya, edukasi. tentu saja. Iya, baik. Ya, Sobat Sentra, kita nanti akan ketemu lagi di kesempatan yang lain dengan topik-topik yang menarik dan juga dengan narasumber-narasumber yang lain dari Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Saya Dr. Ami pamit, undur diri dan sampai jumpa.